Oke teman-teman, kita kembali lagi di geografi, di mana di sini gua akan menjelaskan lanjutan dari vulkanisme yang kemarin sudah kalian tonton di video sebelumnya, yaitu mengenai tektonisme sama vulkanisme. Dan untuk vulkanisme sendiri, kalian baru sampai di bentuk-bentuk dari gunung api. Dan di sini gue akan melanjutkan menjelaskan tentang uh, tipe letusan gunung api, tanda-tanda gunung api akan meletus dan pasca meletusnya, serta manfaat dari gunung api ini apa. Oke, jadi di sini ada tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api ini ditentukan dari kedalaman dan volume dapur magma dan kekentalan atau yang biasa kita sebut dengan viskositas magma. Viskositas magma atau kekentalan magma ini bergantung pada susunan dan tingginya suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin besar atau semakin kental dari lava tersebut. Nah, di samping ada tabel dari tipe-tipe letusan gunung api. Untuk tipe Hawaii ini, dia memiliki ciri lava cair yang mengalir keluar atau biasa kita sebut dengan letusan air mancur. Contohnya di sini ada Gunung Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Kedua ada tipe Stromboli yang memiliki ciri letusan-letusan kecil yang tidak begitu kuat. Juga di sini lavanya cair encer dan tekanan gas dan kedalaman magmanya sedang dan dangkal. Contoh di sini ada Gunung Vesuvius di Italia atau dan Gunung Raung di Jawa Timur. Terus di sini ada tipe vulkano. Tipe vulkano ini memiliki ciri yaitu cairan magma yang kental dan dapur magma yang bervariasi mulai dari dangkal sampai ke dalam, sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai tinggi. Tipe ini juga merupakan tipe letusan gunung api yang contohnya di sini ada Gunung Semeru di Jawa Timur. Selanjutnya ada tipe peret. Tipe peret ini dia memiliki kedalaman magma dan tekanan gas yang sangat tinggi. Tipe peret ini termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya yang sangat kuat. Ciri utama dari tipe ini yaitu gasnya yang sangat tinggi dan dihiasi oleh awan yang menyerupai bunga kol di ujungnya. Contoh dari letusan tipe peret ini bisa kalian lihat di YouTube, yaitu ada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang merupakan tipe peret yang letusannya paling kuat dengan fase gas setinggi 50 km. Karena letusannya yang sangat kuat ini menyebabkan Gunung Krakatau ini puncak gunungnya menjadi tenggelam dan merosotnya dinding kawah kemudian membentuk sebuah kaldera. Selanjutnya di sini ada tipe Merapi. Tipe Merapi di sini lavanya yang kental yang mengalir keluar perlahan dan membentuk sumbat kawah. Merupakan ciri dari tipe Merapi. Karena tekanan gas dari dalam semakin kuat, maka kawah tersebut terangkat dan bagian luarnya terpecah disertai dengan awan panas yang membahayakan penduduk sekitar. Kemudian ada tipe Saint Vincent.
dan Mont Pelé terakhir. Pertama, tipe Saint Vincent ini tipe letusannya dengan lava yang kental, tekanan gas yang sedang, dan dapur magma yang dangkal. Contoh di sini adalah Gunung Kelut dan Saint Vincent. Sedangkan untuk Mont Pelé sendiri dicirikan dengan lava kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Contohnya adalah Gunung Mountain Peak di Amerika Tengah. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tanda gunung akan meletus. Kenapa sih kita mempelajarinya di sini? Agar kalian bisa aware dan kita dapat mengurangi dampak buruk dari gunung atau kerugian-kerugian dari gunung yang akan meletus atau gunung yang meletus. Yang pertama pasti apabila suhu di sekitar meningkat, sering mengeluarkan suara gemuruh dan getaran dari dalam, dan mata air di gunung kering atau panas dan tumbuhan di sekitar layu, itu merupakan ciri dari tanda gunung akan meletus pada umumnya. Kenapa? Karena magma dari dalam gunung api itu dia akan berusaha untuk keluar dan menyebabkan panas. Panasnya itu menyebar ke sekitar, yang akan berdampak kepada suhu, dan karena mereka berusaha untuk keluar dari dalam perut bumi, dia juga akan menyebabkan suara gemuruh dan getaran dari dalam. Yang terakhir, itu binatang di sekitar bermigrasi dan turun dari puncak gunung. Ini karena binatang itu kan memiliki kayak insting yang kuat untuk survive apabila lingkungan mereka tuh sudah tidak aman lagi. Contohnya seperti gunung akan meletus. Selanjutnya ada gejala pasca vulkanik. Gejala pasca vulkanik ini yaitu suatu fase pada sebuah gunung berapi yang memperlihatkan sisa aktivitas dari vulkanisme. Nah, di sini ada tanda-tandanya yaitu terdapat sumber air panas yang banyak mengandung mineral, terutama belerang. Contohnya di sini ada pemandian air panas di Ciater. Kedua, adanya geyser, yaitu semburan air panas yang memancar secara berkala. Contoh geyser di sini ada contoh geyser di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Yang ketiga, terjadinya ekshalasi atau terdapat ekshalasi yang berupa fumoral, yaitu sumber uap air dan zat lemas. Yang kedua ada solvatar, yaitu sumber gas belerang. Dan terakhir ada movet, yaitu sumber gas asam arang yang biasanya beracun. Nah, selain kita ketahui kalau gunung api itu sangat berbahaya, ternyata ada manfaat lain dari gunung berapi. Pertama itu sebagai sumber energi, mineral, dan bahan galian lainnya. Sebagai sumber energi ini, sumber panas dari gunung berapi dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contohnya yaitu PLTB yang terdapat di Gunung Kamojang di Jawa Barat dan Gunung Dieng di Jawa Tengah. Untuk sebagai sumber mineral dan bahan galian ini, material yang dikeluarkan dari vulkanisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tambang galian seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Yang terakhir, selanjutnya sebagai daerah pertanian yang subur. Jadi setelah
Adanya erupsi daerah sekitar gunung merupakan lahan pertanian yang subur. Karena material yang dikeluarkan oleh gunung api ini banyak mengandung unsur dan mineral yang dapat membuat tanah di sekitarnya menjadi subur dan mengalami peremajaan. Yang terakhir adalah sebagai objek wisata dan olahraga. Udara yang sejuk serta pemandangan yang indah dapat memberi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata ke gunung. Demikian juga untuk berolahraga seperti hiking, climbing, para layang, ataupun bersepeda. Termasuk untuk kesehatan, udara yang sejuk dan bersih dapat dimanfaatkan sebagai sanatorium bagi penderita penyakit atau terapi bagi penderita penyakit yang khusus atau tertentu. Sekian dari pemaparan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan terima kasih kembali.